Sekarang silahkan yang mau bertanya. Namo Buddhaya. Iya, baik. Pertanyaan saya mengenai pada saat kita meninggal, dikatakan pikiran kita yang terakhir itu menentukan kita dilahirkan di mana. Kalau mati mendadak itu kan nggak mungkin kita bisa kontrolkan nanti. Umumnya kita tahu kita punya penyakit, kita menuju kematian, apakah itu bisa Bante? Kan kita tahu kita mendekati kematian, apakah kita bisa? Iya, sebenarnya kalaupun seandainya seseorang meninggal dengan sepertinya ya, sepertinya mendadak, misalnya kecelakaan gitu kan, itu bukan berarti kemudian itu betul-betul mendadak, tetapi tetap akan ada momen di mana seseorang ini, terutama adalah momen terakhir di mana seseorang itu meninggal, yang disebut cuti cita. Pasti ada momen. Maksudnya momen di mana kita sadar kita akan mati. Ya, terkadang bukan sadar kita akan mati, tetapi pasti akan ada momen di mana batin menjadi lemah, kesadaran menjadi lemah, kemudian mengalami yang disebut sebagai cuti cita. Artinya kesadaran ini meninggal. Karena setelah cuti cita, pasti akan kemudian terlahir dan akan disambung dengan pati sandi winyana. Jadi pati sandi winyana adalah kesadaran penghubung. Tapi sebenarnya itu muncul di momen pertama seseorang dilahirkan. Nah sebenarnya begini, Sang Buddha menyampaikan karena suatu saat itu ada seorang perumah tangga bernama Mahanama. Dan Mahanama ini bukan seorang perumah tangga yang biasa sebenarnya. Dia dikatakan telah mencapai Sakadagami. Nah kemudian tetapi kekhawatiran masih ada. Nah dia mengatakan bahwa setiap hari seringkali dia itu karena berdagang, maka harus melewati hutan, melewati tempat-tempat yang sepi, yang terkadang harus berjumpa dengan binatang liar, dengan kereta, dengan gajah, dengan kuda. Dan ia berpikir, kalau saya mati dengan cara demikian, artinya seperti kecelakaan, kemana saya akan dilahirkan? Itu kekhawatiran dari Mahanama. Tapi Sang Buddha menyampaikan, selama seseorang memahami Dhamma dengan baik, sudah kokoh di dalam Dhamma, nggak usah khawatir. Karena diibaratkan seperti, dalam khutbah tersebut, itu diibaratkan seperti seseorang, seperti periuk yang berisikan mentega, kemudian dilempar ke sungai. Periuknya berbenturan dengan bebatuan di bawah, hancur dan terendam, tetapi menteganya akan naik. Demikian pula seseorang yang sudah kokoh di dalam Dhamma, walaupun kemudian meninggalnya dengan cara seperti kayak tadi tragis, seperti mendadak karena kecelakaan, tetapi karena batin sudah terlatih, batin sudah kokoh dalam Dhamma, itu pasti akan terangkat. Terangkat dalam artian dia tidak terlahir di alam menderita. Karena tetap akan ada momen terakhir. Momen terakhir di mana itu menentukan, dan momen terakhir ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dari seseorang. Kalau seseorang terbiasa dengan pikiran yang positif, apalagi terbiasa dengan Dhamma yang lebih dalam, misalnya terbiasa dengan memahami anicca, ketidakkekalan, maka memungkinkan sekali di momen terakhir batinnya sudah terlatih itu akan mudah melepas. Dalam kondisi apapun ia akan mudah melepas, tidak kemudian melekatinya. Walaupun seakan-akan dia itu meninggal secara mendadak, tapi sebenarnya tetap ada momen juga. Mungkin kelihatannya badan sudah hancur, tetapi kan kesadaran tidak dengan serta-merta kemudian langsung hilang gitu kan. Tapi akan ada momen di mana kesadaran menjadi lemah. Dan kalau kemudian batin sudah terlatih di dalam Dhamma, maka dalam momen yang terakhir itu pun juga akan memunculkan kondisi batin yang lebih baik. Maka Sang Buddha mengatakan seperti periuk berisikan mentega dilempar ke sungai, periuknya pecah tetapi menteganya akan terangkat, akan mengapung. Nah demikian pula walaupun seseorang meninggal secara tragis, tetapi karena dia batinnya sudah kokoh dalam Dhamma, dia tidak mungkin terlahir di alam menderita. Dan itu terjadi pada beberapa orang.
Seperti tentu kalau Bahya Darujirya, ia walaupun belum ditabis sebagai seorang biku, tapi sudah mencapai arahat, matinya ditabrak, diseruduk oleh sapi. Kemudian Pukusati juga sama, tetapi beliau sudah mencapai kesucian anagami. Kemudian matinya, meninggalnya diseruduk oleh sapi. Kan itu seperti kecelakaan tragis sekali kan? Tetapi ya karena batinnya sudah kokoh, Bahya tidak dilahirkan lagi. Pukusati tentu terlahir di alam Sudawasa karena sudah mencapai anagami. Nah, maka sebenarnya kita tidak, karena ada kalanya seseorang berpikir kalau kita meninggal atau seseorang meninggal karena kecelakaan, maka memungkinkan, sangat memungkinkan, atau katakan orang berpikir itu pasti akan terlahir di alam menderita. Tapi tidak demikian. Secara Buddhis adalah bagaimana batin orang tersebut kokoh dalam dhamma atau tidak. Kalaupun meninggal secara tragis, kalau batinnya kokoh dalam dhamma, ya dia akan mudah melepas di momen terakhir tersebut. Bahkan ada cerita di mana ada seorang biku, saya pernah cerita atau belum ya, yang mana biku ini sebenarnya pas masa wasa dengan para biku lain itu tinggal di hutan dan mereka punya perjanjian untuk tidak berbicara satu sama lain. Tapi kok satu persatu hilang. Ketika mereka mengadakan uposatha, kok sudah berkurang. Nah, akhirnya diselidik, selidik ternyata ada harimau yang menerkam beberapa biku, dibunuh. Sehingga mereka kemudian menyampaikan kalau nanti harimaunya itu menerkam lagi atau katakan ya akan memangsa salah satu biku, harus teriak. Nah, suatu malam biku yang paling muda diterkam oleh harimau. Wah, ya teriak-teriak, para biku keluar. Tetapi harimaunya sudah menyeret biku ini ke tebing, ke atas tebing. Yang mana para biku sudah tidak mungkin untuk bisa menolong, dan biku yang diterkam yang muda yang tadi juga sudah tidak mungkin untuk bisa turun dari tebing. Nah, pada waktu itu kan, wah, dia takut sekali kan, karena pasti sudah akan mati gitu kan. Awalnya khawatir sekali, pasti akan meninggal. Tapi kemudian biku muda ini ingat dengan sabda Sang Buddha, rupang bikawin atu mahakang tang bajahata. Wahai para biku, bahwa jasmani itu bukan milikmu, maka tinggalkan itu. Artinya meninggalkan kemelekatan terhadap jasmani. Nah, merenungkan demikian, yang tadinya khawatir karena kematian pasti akan terjadi, khawatir, gelisah, takut muncul, karena ingat dengan sabda Sang Buddha, mulai melepaskan kemelekatan terhadap jasmani, yang tentu juga melepaskan kemelekatan terhadap dirinya. Dan ternyata ketika badannya itu mulai dimakan, Bhante ini mencapai kesucian arahanta. Nah, itu bisa terjadi. Nah, makanya sebenarnya walaupun seakan-akan seseorang itu meninggal tragis, mungkin seperti kelihatannya kayak cepat sekali, tetap ada momen. Ia tidak akan serta-merta kemudian begitu misalnya ketabrak mobil langsung meninggal, pasti akan ada momen juga. Dan juga raja-raja di Sri Lanka, setiap kali melakukan kebajikan, terutama yang besar-besar, itu ditulis. Raja Asoka demikian, ditulis. Untuk apa? Supaya nanti ketika menjelang kematian dibacakan. Jadi minta dibacakan. Dan betul ketika Raja Asoka ini sakit dan ketahuan menjelang mati, itu dibacakan. Kebajikan-kebajikan dibacakan. Ya, saya pernah dengar Bhante Utamo ngomong begitu, saya catat Bang. Iya, itu bagus. Ya, benar. Tapi nanti ini minta sama keluarga. Sampai habis saya bilang, masa kebaikan diingat-ingat. Oh, bagus. Sebenarnya dengar dari Bhante Utamo ya. Iya, nggak apa-apa diingat. Mengingat bukan untuk kemudian melek hatinya atau kesombongan, tapi mengingat untuk memotivasi. Memotivasi batinnya bahwa sudah melakukan kebaikan sehingga menjadi bahagia. Kan Sang Buddha mengatakan kan, idda modati pe camodati, kata punyo ubaya tamodati, so modati so pamodati dispakama wisudamatano. Di sini ia berbahagia, di sana setelah kematian dia berbahagia. Kata punyo, pembuat kebajikan berbahagia di kedua alam.
Dia berbahagia dan semakin berbahagia setelah melihat atau setelah mengingat kebaikan yang dia lakukan untuk memunculkan kebahagiaan. Itu dilakukan oleh Raja Asoka, kemudian juga oleh raja-raja yang ada di Sri Lanka. Jadi ditulis, kemudian ketika menjelang kematian itu dibacakan. Untuk apa? Memotivasi batinnya, untuk membuat batinnya menjadi bahagia. Dan itu bukan sesuatu yang buruk. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk kemelekatan, tetapi untuk bagaimana membuat batin menjadi lebih damai, lebih tenang. Itu seperti harta kita ya, Budi. Iya, itu harta yang akan dibawa pergi. Dan itu diingatkan kembali bahwa hidup tidak sia-sia karena sudah melakukan hal yang baik. Jadi apa salah Bante bahwa kita dalam keadaan ketakutan, kita tahu besok mau jatuh, kita mesti membaca apa tenang atau gimana? Oh iya, nggak apa-apa. Karena ada beberapa yang punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian ingat Sang Buddha, ingat Dhamma, ingat Sangha, kenapa tidak? Makanya di dalam, ada kan arahnya bukan Dajjaka Sutta. Ya, dalam Dajjaka Sutta, itu kan Sang Buddha memberikan parita. Parita itu adalah perlindungan. Yang isinya adalah ketika kemudian seseorang merasa takut, ingatlah terhadap Buddha. Ya, aranye rukamuliwa sunya gari wa abikahu. Anu sare tak sambudang bayam tam tumahak kanusia. Jadi ketika berada di hutan, di bawah pohon, di tempat yang sunyi, ingatlah terhadap Sang Buddha. Nah, supaya bahaya itu, ketakutan itu lenyap. Kalau tidak ingat terhadap Sang Buddha, ingatlah terhadap Dhamma. Kalau tidak ingat Dhamma, ingatlah kepada Sangha. Nah, kalau kita punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita sudah memasrahkan diri kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, ketakutan muncul, itu akan lenyap. Kenapa tidak? Itu membawa batin kepada yang positif. Beda kalau di Mesir kan memang ada dewi ya, ada dewi yang kepalanya itu kan ular gitu ya, nah, ular. Tapi kalau di dalam Buddhis yang ada di relief, yang kemudian ada sculpture gitu kan, yang kemudian ada seperti ular begitu, itu mengacu kepada Dewa Naga. Dewa Naga. Dan Dewa Naga itu merupakan salah satu makhluk Catumarajika. Jadi Catumarajika itu ada 4 ya. Jadi ada naga, yaka, kumbanda, dan gandaba. Ada 4 kelompok dewa yang termasuk di dalam Catumarajika. Nah, yang dewa, yang salah satu dewa, kelompok dewa adalah Dewa Naga. Maka di dalam Kanda Parita yang tadi mungkin ditanyakan kenapa kok ada kelabang gitu, kemudian ada binatang-binatang lain gitu kan, termasuk adalah ular gitu kan. Nah, di dalam Kanda Parita itu Sang Buddha menyampaikan ada 4 keluarga ular. Wirupake hime metang era pate hime. Jadi ada Wirupaka, ada Irapata, ada Kutamaka, ada Kanha Kutama. Ada 4 keluarga ular. Itu mengacu kepada yaitu naga. Jadi naga atau katakan ya salah satu dewa yang di dalam Catumarajika. Tapi juga mengacu pula pada ular secara harfiah. Jadi ular sebagai binatang. Itu juga mengacu pada 4 itu. Mengacu pada ular secara harfiah atau ular secara ya alam binatang. Itu hanya alam saja. Jadi kalau Sang Buddha berbicara ular ya bisa mengacu kepada naga, Dewa Naga, bisa juga mengacu kepada ular secara harfiah, memang ular sebagai makhluk binatang. Dan tidak ada alasan apapun. Karena memang kalau dalam Buddhism kita yakin, kita percaya bahwa ada alam-alam lain. Termasuk ada alam dewa yang salah satunya kelompok naga. Dan juga ada alam binatang yang salah satu makhluknya adalah kita melihat sendiri, ada ular. Nah, kalau yang ketika Sang Buddha setelah mencapai pencerahan, kemudian berada di bawah pohon disebut Mucalinda, pada waktu itu ada badai dan ada ular yang melilit.
tubuh Sang Buddha dan memayungi kepala Sang Buddha itu juga mengacu pada Dewa Naga. Dewa Naga, itu Dewa Naga. Nah, tetapi kalau yang di seperti Mesir terutama itu ya, itu memang ada juga yang dikatakan mereka ada dewi. Dewi apa itulah yang disebut sebagai ada kepalanya itu rambutnya itu kayak ular begitu. Kan ada kan? Hah? Medusa ya, Medusa. Itu sebenarnya simbol gitu kan, itu simbol itu harus dibedakan. Itu kan untuk yang Padija, itu kan gambar Padija Samubada gitu ya. Itu gambar yang digambar dalam tradisi Tantrayana, tradisi Tibet. Tapi bagus, memang itu memudahkan seseorang untuk bisa memahami Padija Samubada. Dan itu mengacu pada simbol. Jadi artinya bahwa loba dosa moha itu disimbolkan, yaitu babi, ayam, dan ular. Jadi babi itu merupakan simbol moha, kebodohan. Kemudian ayam, keserakahan, dan ular yaitu kebencian. Karena memang kalau kita perhatikan ya tiga ini memang kita bisa mengatakan identik ya. Kalau kita bicara babi kan identik dengan kebodohan gitu kan, malas, bodoh begitu kan. Kemudian kalau ayam kan identik dengan keserakahan. Sedangkan ular itu kan identik dengan kebencian, mudah sekali menyerang seseorang. Ular itu identik dengan kebencian, maka mereka menggunakan tiga binatang ini sebagai simbol. Maknanya itu beda-beda. Beda-beda, tergantung konteks. Jadi tergantung konteks yang dibicarakan apa, apakah itu sebagai simbol, atau sebagai makhluk binatang, atau sebagai dewa. Beda-beda konteksnya di mana.